1. Faktor infeksi, 2. Faktor malabsorpsi, 3. Faktor makanan, dan 4. Faktor psikologis. Sekarang kita akan masuk pada faktor infeksi, yang dimana pada proses ini diawali adanya kuman atau bakteri yang masuk melalui saluran pencernaan, lalu masuk ke dalam usus dan merusak sel mukosa usus, dan bakteri berkembang di dalam usus sehingga adanya tokerin bakteri di dalam dinding usus tersebut. Sel mukosa akan mengalami iritasi dan kemudian sekresi cairan elektrolit meningkat dan mengakibatkan terjadinya diare. Selanjutnya masuk pada tahap malabsorpsi, yang dimana pada tahap ini malabsorpsi adalah suatu kondisi yang membuat tubuh kesulitan menyerap nutrisi dari makanan. Contohnya seperti malabsorpsi protein, karbohidrat, atau lemak. Ini semua mengakibatkan tekanan meningkat sehingga terjadinya pergeseran air dan elektrolit ke rongga usus yang dapat mengakibatkan diare. Sekarang masuk pada tahap faktor makanan, yang dimana hal ini dapat terjadi ketika seseorang memakan makanan yang basi atau beracun atau alergi makanan. Pada tahap ini, toksin yang ada tidak dapat diserap dengan baik, sehingga terjadilah peningkatan hiperperistaltik usus atau hiperperistaltik usus, yang dimana akan mengakibatkan penurunan kesempatan untuk menyerap makanan. Kemudian terjadilah yang namanya dengan diare. Selanjutnya masuk pada tahap psikologis, yang dimana biasanya cemas, ketakutan itu adalah faktor psikologis dan akan terjadinya hiperperistaltik, yang dimana pada hiperperistaltik khusus ini penyerapan makanan akan menurun dan dapat mengakibatkan diare. Ini biasanya terjadi pada orang dewasa. Jika diare terjadi, maka akan menyebabkan dua hal, yaitu yang pertama frekuensi BAB meningkat dan kedua distensi abdomen. Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah frekuensi BAB meningkat, yang dimana frekuensi BAB meningkat ini adalah ketika BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, yang dimana jika hal ini terjadi, maka akan terjadi kehilangan cairan elektrolit yang berlebihan, sehingga dapat memicu gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Dan jika hal ini dibiarkan secara berlangsung lama, maka terjadi yang namanya dengan risiko hypothalamic shock, sehingga terjadi dengan risiko kerusakan integritas kulit. Baik, sekarang kita akan masuk pada tahapan kedua, yaitu distensi abdomen. Pada distensi abdomen ini akan dapat memicu mual muntah, sehingga nafsu makan berkurang dan berat badan akan menurun. Maka terjadilah yang namanya dengan ketidakseimbangan nutrisi. Saja patway tentang diare dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Audio Jungle.